45 Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Serina Amaremawati dengan NIM 11125000029 dengan teman saya Yesi Aulia Ramadhani dengan NIM 11125000030. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Mari kita ke materinya. Check it out. Yang pertama, pengertian hukum administrasi negara. Pengertian hukum administrasi negara merupakan suatu cabang hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara melalui lembaga-lembaga administrasi negara dan mengatur bagaimana pemerintah menjalankan tugas-tugas administratif sesuai dengan hukum. Peran dan fungsi hukum administrasi negara. Peran hukum administrasi negara dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat, yaitu mengatur pelayanan publik, melindungi hak warga negara, menetapkan hak dan kewajiban, dan menciptakan kepastian hukum. Pelaksanaan fungsi administrasi negara dengan membatasi dan mengontrol kekuasaan, lalu mengatur prosedur dan kebijakan, menjamin akuntabilitas. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara melindungi hak warga negara dari tindakan pemerintah sewenang-wenang melalui prinsip legalitas dan pengawasan. Lalu ada contoh ruang lingkup hukum administrasi negara. Yang pertama ada pembagian kewenangan antara lembaga pemerintah. Contohnya, Presiden bertugas membuat kebijakan luar negeri, sementara DPR membuat undang-undang. Yang kedua, pembuatan kebijakan. Contohnya, pemerintah membuat kebijakan tentang vaksinasi COVID-19 seperti aturan wajib vaksin untuk masuk sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan kebijakan. Contohnya, setelah kebijakan vaksinasi dibuat, Kementerian Kesehatan melaksanakannya dengan mendistribusikan vaksin ke daerah-daerah. Selanjutnya ada hukum administrasi negara yang dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tertulis yang pertama ada Undang-Undang 1945 menjadi dasar tindakan pemerintah karena ia adalah sumber hukum tertinggi yang mengatur seluruh aspek penyelenggaraan negara. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar menjadi dasar tindakan administrasi pemerintahan dengan memberikan landasan hukum, pedoman, batasan bagi pejabat dan badan pemerintahan. Yang ketiga, peraturan pemerintah ialah tindakan administrasi pemerintahan karena merupakan penjabaran atau pelaksanaan lebih lanjut dari undang-undang yang berlaku. Yang keempat, ada perintah presiden, yaitu menjadi dasar hukum bagi tindakan administrasi pemerintahan melalui dua mekanisme utama, atribusi dan delegasi kewenangan. Yang kelima, ada peraturan daerah, fungsinya sebagai instrumen hukum yang digunakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sumber hukum tidak tertulis. Yang pertama, kebiasaan administratif, yaitu terbentuk dari praktik berulang yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara dan dianggap sebagai hukum. Yang kedua, jurisprudensi, yaitu berasal dari keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Lalu ada prinsip-prinsip umum hukum administrasi negara beserta penerapannya. Yang pertama, prinsip legalitas. Pemerintah harus bertindak berdasarkan hukum. Contohnya, penegakan hukum oleh aparat pemerintah seperti penindakan pelanggaran lalu lintas. Yang kedua, prinsip dikresi. Kewenangan pejabat publik untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu. Contohnya, pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan seperti pembatasan atau penutupan sekolah dalam keadaan darurat publik. Yang ketiga, prinsip akuntabilitas, yaitu setiap tindakan aparatur negara dapat dipertanggungjawabkan. Contoh penerapannya, penyelesaian kasus penyalahgunaan pejabat publik. Yang keempat, prinsip transparansi, yaitu semua keputusan harus dilakukan secara terbuka, jelas bagi publik. Contoh penerapannya, pemerintah secara terbuka mempublikasi alokasi penggunaan hasil dari anggaran negara. Penjelasan dari hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Keduanya adalah dua cabang hukum publik yang saling terkait dalam sistem ketatanegaraan. Lalu perbedaan utama yaitu hukum tata negara sendiri mengatur struktur negara seperti pembagian kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian, hukum administrasi negara mengatur pelaksanaan tugas pemerintah sehari-hari seperti prosedur administrasi dan hubungan pemerintah dengan warga negara.
Demikian materi yang kita sampaikan, semoga bermanfaat. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Subscribe, like, comment,